Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, listeners Pria Bicara. Kembali lagi Pria Bicara kali ini dengan episode tentang yang sangat akrab, dekat sama kita selama setahun ini. Apalagi kalau bukan COVID-19. Nah, kali ini bahan bicara kita karena masih juga setahun lebih ini kita bertarung menghadapi pandemi COVID-19 ini, untuk supaya kita tetap semangat, ya, jaga kesehatan, kemudian juga yang sedang terdampak terkonfirmasi positif, bangkitkan lagi semangatnya untuk sembuh gitu ya. Untuk yang masih sehat, jaga kesehatan. Kita kasih judul nih, bahan bicara kali ini adalah Bangkit Lawan COVID. Ya, semoga bermanfaat. Saya sapa dulu nih listeners Pria Bicara yang setia nonton di Instagram, kemudian juga mendengarkan di Spotify, dan juga mulai episode sebelumnya Pria Bicara bisa dinikmati di YouTube ya, jadi lebih enak nontonnya gitu. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan kita kali ini, saya kenalkan dulu teman-teman saya di sini. Tentunya teman-teman saya ini memiliki semangat yang sama ya, supaya kita episode kali ini bisa memberi manfaat bagi para penonton dan juga yang mendengarkan di Spotify. Dari paling atas nih ada teman SMA saya, Pak Dr. Irfan Setiawan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih waktunya ya Pak Dokter. Di tengah-tengah kesibukannya nih, berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini, sharing di sini. Dan juga di sebelah kanan bawah ada ayahnya, sahabat dari ada anak saya. Ada Pak Muhammad Muflihun. Assalamualaikum Pak Muflihun. Terima kasih waktunya ya Pak Muflihun. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada teman saya di kantor. Jangan bosan ya ketemu saya lagi di sini ya, di kantor ketemu, di sini ketemu. Aman, Pak. Ada Mas Sigit Rizky Prabowo. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Sigit ini karyawan perusahaan otomotif. Oh ya, Pak Muflihun tadi wira swasta di Jakarta ya, Pak Muflihun. Jadi kita berempat ini sore ini akan membicarakan tentang pengalaman, ya, sharing pengalaman bagaimana menghadapi COVID yang sudah setahun lebih ini. Sebelumnya saya sapa dulu listeners Pria Bicara yang menonton di Instagram dan juga yang mendengarkan di Spotify dan juga yang menonton di YouTube. Semoga episode-episode Pria Bicara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Lanjut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembicaraan kita kali ini. Mungkin dari sudah setahun ya kita bergelut dengan COVID-19 ini. Kita pasti sudah banyak mendengarkan cerita dari teman, saudara, atau kenalan kita yang mengalami atau terkonfirmasi positif COVID, dan juga bagaimana mereka bisa sembuh dan juga bahkan ada yang melakukan donor plasma. Mungkin saya ingin tahu dulu nih dari Mas Sigit ya, yang waktu di kantor ini beliau orang pertama yang terkonfirmasi positif COVID ya. Oke, Mas Sigit, mungkin saya pengen tahu saat pertama kali terkonfirmasi positif itu apa yang Mas Sigit rasakan dan gimana sih rasanya jadi orang yang pertama di kantor gitu ya. Silakan Mas Sigit, mangga. Ya, Pak. Assalamualaikum Bapak sekalian. Langsung aja. Jadi waktu itu tuh saya itu pertama kali tes waktu itu kan tanggal 21 November.
21 November itu kan lagi gembor-gembornya COVID tuh ya. Iya. Di kantor pun lagi kayak musim banyak banget yang aware tentang COVID gitu kan. Apa-apa dikaitin sama COVID, sama apa COVID gitu. Jadi kayak rasa takut sendiri gitu kalau bisa sampai kita yang kena duluan gitu kan. Nah, kebetulan saya tuh ya itu Pak, bener pertama di HO yang kena COVID. Sebenarnya apa ya, yang paling dirasa itu beban mentalnya sih Pak. Wah, saya jadi yang pertama nih. Gimana nih ya perasaan teman-teman yang lain gitu. Terus pasti kan kalau saya terkonfirmasi kena kan pasti bakal diusut tuh siapa aja yang udah ketemu sama saya, udah pasti kan bakalan ada tes massal lah di kantor gitu kan. Iya, betul. Gara-gara saya kantor jadi keluar budget banyak lah ibaratnya gitu. Kepikirannya di situ sih Pak. Bebannya tuh beban terberatnya sih kalau yang saya rasain sih di situ. Mungkin kalau saya kedua atau ketiga mah nggak masalah ya. Udah ada yang asal jangan yang pertama aja ya. Iya, asal jangan yang pertama aja. Itu bener Pak. Jadi itu dimulai tanggal 21 November itu saya tes pertama kali swab. Sebenarnya pertamanya itu kenapa saya bisa swab itu beberapa seminggu sebelumnya itu orang tua saya itu kan habis kecelakaan. Dia keluar masuk ruang UGD. Terus beberapa hari sebelumnya itu ayah saya itu sakit. Nah, sakit itu kebetulan saya nungguin, ibaratnya sakitnya sih di rumah. Cuman saya nungguin gitu, nginep di rumah lah, di rumah orang tua. Nah, itu yang pertama. Terus kedua itu di 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu istri saya kebetulan nakes Pak di salah satu rumah sakit swasta ya. Radiologi di rumah sakit swasta di Bekasi. Dia kan pasti nanganin COVID. Nah, istri saya itu 2 hari sebelum hari tanggal 21 itu dia itu udah mulai ada rasa hambar kan. Kalau indikasinya itu kan gampangnya itu kan penciuman hambar sama perasa lidah hambar itu wah indikasi COVID gitu kan. Nah, istri saya tuh udah 2 hari sebelumnya tuh udah ngerasa kayak gitu. Nah, saya masih ragu-ragu sih yang sebenarnya saya ketularan dari orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga dinyatakan positif sih. Tapi setelah baru dinyatakan positif itu tanggal 21 itu karena hasil tesnya kan keluar tanggal 21. Tapi sakitnya itu udah dari beberapa hari sebelumnya lah ibaratnya. Dan kebetulan saya nungguin ibaratnya gitu. Nah, yang saya juga kurang tahu namanya penyakit nggak kelihatan gitu, Pak. Jadi saya ketularan dari orang tua saya, terus saya nularin istri saya, atau saya ketularan dari istri saya gitu. Ya, oke. Jadi saya nggak tahu sih maksudnya ketularannya itu dari mana. Nah, ya udah singkat cerita tanggal 21 November itu 21 November ya. Saya kan datang ke sana, ayah saya tuh kebetulan udah dinyatakan positif, dirawat di boleh nyebut nama rumah sakitnya nggak Pak? Ya salah satu rumah sakit lah ya. Salah satu rumah sakit di swasta di Bekasi lah ya, di Bekasi kota. Dirawat di situ, saya nganterin gitu ya, saya ngurusin. Kebetulan istri saya juga kerja di situ, jadi dapat kayak apa ya, jalan pintas lah, ada orang dalam gitu. Nah, prioritas masuk, lah ya. Ya prioritas lah gitu Pak, bener. Diurusin segala macamnya kan saya bantu ngurusin. Nah, saya tergerak tuh karena kan saya suruh sama istri saya juga, istri saya ada indikasi, saya juga tergerak. Saya pertamanya tuh rapid dulu. Rapid saya non reaktif Pak, non reaktif tuh. Kok saya non reaktif gitu ya? Tapi saya nggak yakin nih dalam hati saya, daripada nanti saya non reaktif saya hari Senin masuk gitu kan. Tapi kondisi badan tuh sehat, saya akuin saya sehat, nggak ngerasa apa-apa gitu. Daripada saya hari Senin masuk nanti malah kenapa-napa gitu kan, ada keluarga yang kena, istri juga indikasi. Ya udah saya PCR aja lah, ibaratnya PCR, baru keluar hasilnya itu kan 3 hari waktu itu ya Pak ya, yang paling cepat, yang 3 hari itu. Hari Selasa kan baru keluar tuh. Nah, saya nunggu hasil itu, sambil nunggu hasil saya izin ke kantor untuk WFH. Saya izin di rumah dulu. Nah, dari mulai situ Pak, saya sebelum PCR itu, saya sehat-sehat aja nih, nggak ngerasa apa-apa, nggak kayak orang sehat. Tapi setelah hari, kan itu tanggal 21 itu hari Sabtu. Setelah tanggal 21 itu, malamnya itu saya mulai meriang, kayak orang demam. Jadi setiap malam itu mulai dari tanggal 21, saya demam, jadi ketika kena, ya biasa kalau mau sholat gitu kan, wudhu, rasanya tuh gerges badan, dingin gitu kan, demam pokoknya. Nah, hari pertama tuh saya ngerasa demam, sampai hari berikutnya, baru mulai ada ngilu di kaki, saya ngerasanya itu ngilu, paling kerasa itu ngilu di kaki, badan tuh gerges, terus demam setiap malam, baru ngilu. Nah, setelah itu, wah ini mah udah tanda-tanda, kalau menurut saya udah kemungkinan besar sih positif itu. Nah, keluar hasil tesnya hari Selasa siang, saya langsung info kantor kan. Nah, kebetulan ya kan istri saya salah satu nakes ya, jadi
saya langsung minta untuk dirawat aja gitu daripada di rumah kan. Di rumah saya juga, saya kan kebetulan tinggal sama mertua juga. Takutnya mertua malah kenapa-napa gitu kan, ya lebih baik saya ngajuin untuk dirawat gitu. Saya minta dirawat lah. Akhirnya minta dirawat, saya hari Rabu masuk ke salah satu rumah sakit itu. Kan di ruang isolasi tersendiri gitu. Nah di situ ruangannya tuh ada yang bertiga, ada yang berdua. Saya kebetulan dapat yang bertiga. Saya masuk hari Rabu, Pak. Nah hari Rabu sampai Kamis itu, sampai ke Kamis sore, saya ngerasa sehat. Saya udah malam udah nggak ngerasa demam tuh. Udah nggak ngerasa demam. Udah wah masuk rumah sakit jadi sehat nih, udah mendingan gitu kan. Ada wah seger nih, udah badan seger, udah bisa lari lagi, kayak udah nggak ngerasa sakit pokoknya. Nah tapi setelah hari Kamis, hari Jumatnya itu saya langsung drop sedropnya separah-parahnya kalau menurut saya Pak ya. Yang saya rasa saya ngerasain COVID. Saya drop 2 hari itu baru timbul masalah lain. Demam makin parah, makin suhunya makin tinggi lah kalau diukur tuh. Saya tuh sampai 39, hampir 40 kalau nggak salah, saya lupa nomor berapa. Itu udah tinggi banget sih kalau menurut. Nah, terus yang parahnya lagi saya ngerasain sesak nafas. Sesak nafas itu batuk sedikit sakit, nafas panjang sedikit sakit. Dan itu ngebuat saya sampai nggak bisa tidur 2 hari berturut-turut, Pak. Saya sebenarnya badannya udah capek banget, mau tidur aja, mau istirahat biar nggak ngerasain sakitnya gitu kan. Tapi nggak bisa. Baru tidur itu setiap hari itu 2 hari sih. Saya ngerasain parahnya 2 hari. 2 hari itu Jumat Sabtu, baru bisa tidur itu jam 5 pagi. Itu pun bangun jam 6, terus baru nggak bisa mau tidur, susah lagi, nggak bisa tidur lagi. Jadi kayak tidur ayam gitu, Pak. Tidurnya sedikit-sedikit gitu sih. Oke. Kebetulan gimana Pak? Ya, lanjut. Nah, itu terus kebetulan istri saya juga kan tesnya dinyatakan positif juga. Nah istri saya juga hari berikutnya, hari Kamisnya dia masuk rumah sakit yang sama ke situ juga. Nah ya udah, saya minta satu ruangan. Kebetulan pada hari itu ada ruangan yang isinya 2 orang itu udah selesai. Nah makanya saya masuk situ berdua. Jadi kayak nginep di hotel rumah sakit aja berdua aja. Itu sih Pak, pengalaman paling pertama itu. Berdua saat sakit, saat sehat ya. Ya benar ya. Oke. Tahan dulu ceritanya Mas Sigit ya, kita nanti lanjutin lagi. Nah sekarang saya mau ke Pak Muflihun nih. Pak Muflihun ini juga masuk sampai ke ICU ya Pak Muflihun ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Muflihun saat pertama kali terasa, kemudian sampai masuk rumah sakit, gimana ceritanya? Mangga Pak Muflihun, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, seingat saya waktu kena itu saya nggak panas, nggak sesak napas. Cuma sakit lambung saya waktu itu. Lambung saya perih. Saya bawa ke dokter spesialis penyakit dalam, dicek sama dia, ternyata lambung saya infeksi. Nah, dari situ saya dikasih obat sama dokter. Dikasih obat, saya minum kok nggak ada peningkatan gitu. Nah, dari situ saya ingat badan terasa kayak masuk angin. Gitu kan. Kalau orang kan kemasukan penyakit biasanya emang demam. Tapi kalau saya nggak demam saya. Justru saya maunya dikasih air biar badan biar dingin gitu kan badan. Nah itu terjadi kira-kira selama 2 minggu saya. Itu saya nggak makan-makan, sama sekali nggak makan-makan. Jadi minum air muntah, makan dikit. Itu sampai waktu itu sampai badan saya kurus. Terakhir saya bilang sama istri saya, "Mas, saya udah nggak sanggup nih, Mas. Saya harus dibawa ke rumah sakit ini." Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu masuk pertama tes swab kan, negatif saya. Tes swab tuh negatif. Tapi kata dokternya mengarah ke arah situ, mengarah ke COVID. Nah, terus akhirnya saya dimasukin ke CT scan, masuk situ. Nah, itu ketahuan paru-paru saya 80% putih semua kan. Kaget dokternya ini. Ini udah parah ini. Nah, udah gitu rumah sakit bukannya nolak, emang nggak ada tempat dia, udah nggak ada yang kosong. Alhamdulillahnya waktu itu ada yang keluar atau meninggal, nggak tahu, saya tahu ada satu ruangan kosong aja di ICU itu kosong.
Langsung saya dibawa masuk ke ICU selama 5 hari apa kalau nggak salah. Di ICU pokoknya di ruangan situ semua terkontrol sama dia. Waktu itu seingat saya saturasi oksigen saya itu 90-an kalau nggak salah. Kan normal kan saturasinya 99. Itu saya 90, paling tinggi 93. Waktu dilakukan. Nah, pas ada peningkatan oksigen sekitar 95, harus saya boleh masuk ke ruang perawatan. Oh, pindah ya ke ruang perawatan biasa ya. Seingat saya waktu itu di Kerawang, waktu ada proyek, ada kerjaan di Kerawang. Saya hampir 2 minggu. Emang waktu itu nggak pernah lepas masker, tidur pakai masker. Tapi mungkin seingat saya mungkin waktu makan saya terpaparnya kayaknya. Ya, betul. Banyaknya yang terpapar. Nah, waktu saya hari itu kan waktu itu Lebaran Haji, saya motong kambing bareng sama orang-orang. Barang jadi satu namanya kan. Nah, terus dapat daging kambing itu saya masak nasi kebuli, saya masak sendiri, saya masak dimakan keluarga. Alhamdulillah satu keluarga nggak ada yang kena. Oke. Bahkan saya karena terasa masuk angin kan badan nggak enak tuh. Saya sempat manggil tukang urut, saya suruh kerok, saya urut dikerok. Ya alhamdulillah tukang urut nggak kena. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah, betul sekali. Ya emang semua kan udah dituliskan di sono jadi udah ditakdirkan si A nanti kena ini gitu kan. Oke. Jadi Pak kalau Pak Muflihun masuk ICU ya selama 5 hari itu ya, langsung ke ICU ya. Orang dokter sempat bilang sama istri saya, Bu, banyak-banyak berdoa. Dokter udah tahu kondisi saya kan udah parah lah gitu. Kalau yang lain kan nggak itu. Cuma herannya saya batuk nggak parah, nggak batuk. Nggak, jadi kadang-kadang ya batuk normal lah wajar gitu kan. Terus saya yang parah cuma keluar darah dari hidung dua-dua. Darah kental. Kayak mimisan gitu kan. Tiap pagi pokoknya saya ambilin. Dokter juga bingung ini kenapa kok sampai keluar keluar darah kental dari hidung. Itu ada kali bangsa selama setengah bulan saya, 15 hari. Jadi di dekat tempat tidur saya itu banyak darah-darah begitu. Sebentar diganti. Mungkin kalau gejala itu tadi kan beda sama saya kan dia. Gejala. Ya, makanya saya juga bingung. Kok COVID ini canggih banget nih virus, gejalanya macam-macam. Iya. Oke. Tahan dulu ya Pak Muflihun, nanti kita cerita lagi. Kalau barusan kita dengar nih dari Mas Sigit sama Pak Muflihun itu sebagai pasien ya, sebagai pasien COVID. Nah, mungkin sekarang kita ke Dokter Irfan nih. Mungkin Dokter Irfan ini dokter yang praktek di salah satu ICU tersibuk di Tangerang Selatan ya. Mungkin Pak Dokter bisa cerita bagaimana pengalaman sebagai tenaga kesehatan nih ya, yang setiap hari ini melihat pasien-pasien kayak gini. Mangga Dok, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini pengalaman dari kami aja, memang terus terang saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Muflihun itu bahwa virus ini benar-benar canggih ya. Gejalanya itu banyak, gejalanya itu tidak tidak spesifik gitu, hanya untuk masalah demam dan sesak saja, tidak gitu. Bahkan gejala-gejala di saluran pencernaan, gejala-gejala ada yang memang hanya kerasa yang seperti meriang saja sudah bisa masuk gitu. Tapi memang apa yang kami alami dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk menangani pasien ini memang terus terang kami juga termasuk hal yang kerepotan ya. Kerepotan dalam artian ini penyakit yang baru nih. Virus ini baru. Kita masih men-tracing banyak hal untuk melihat apa yang jadi masalah. Apakah memang benar masalahnya di paru-paru atau di saluran pernafasan kah? Atau masalahnya di
pembuluh darahnya, apakah masalahnya di saluran pencernaan, apakah masalahnya di masalah yang lain-lainnya, itu juga banyak. Karena hal-hal yang terjadi di dalam tubuh ini begitu kompleks gitu. Yang kena itu nggak cuman, apalagi kalau memang pasiennya sudah masuk ke ICU ya, barangkali ya bisa kita ambil secara garis besarnya itu ada yang terasa dari masalah saluran pernapasannya, sehingga yang namanya saturasi itu turun terus sampai dengan gagal nafas. Kemudian selain itu juga ada dari masalah dari inflamasi atau peradangannya yang begitu hebat, bisa karena demam, bisa jadi gejala-gejala yang lainnya, cukup banyak dan tidak spesifik, dan masalah dari yang kita sebutkan dari koagulasi atau faktor dari pengentalan darah. Ini pun juga sama. Ini juga termasuk hal yang cukup menjadi masalah buat kami. Jadi memang permasalahan yang ada, meskipun kita lihat kesannya sih ya kalau saturasinya turun ya gampang lah kita kasih oksigen dosis tinggi atau misalkan kasih ventilator. Kalau misalkan emang ada dari masalah inflamasi, oke lah kita berikan obat-obatan untuk antiinflamasi atau misalkan apapun yang kita bisa berikan untuk meredam yang namanya peradangan itu. Kalau misalkan ada pengentalan darah, kita kasih pengencer darah. Tapi ternyata apa yang kita kerjakan ini juga terus terang memang tidak semudah apa yang pertama kita pikirkan. Dan evolusinya dari awal pandemi sampai sekarang ini terus berkembang nih. Gitu. Ya, memang pada saat awal-awal mungkin kita sempat mendengar hidrokloroquine atau quinolone. Iya, betul. Kloroquinolone yang bisa menyembuhkan ya obat kina ini, ternyata sekarang sudah nggak bisa dipakai lagi. Terus sekarang beralih ke obat-obatan yang lainnya. Sampai dengan kita coba sampai dengan obat cacing pun kita coba ya, jangan salah. Di Amerika udah dicoba tuh, ivermectin itu udah dicoba untuk menyembuhkan, tapi sekarang juga nggak pernah tahu. Jadi terus terang seolah-olah pada pandemi ini kita dihadapkan pada kondisi yang boleh dikatakan kayak mentok di jalan buntu gitu. Ini susah, ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Tapi kita pikirkan sih untuk berbagai hal ini, ya kita namanya juga ikhtiar ya. Gitu. Betul, setuju. Bisa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Gitu. Ya. Apalagi kalau dokter sebagai tenaga kesehatan kan juga berisiko terkena ya, terdampak ya itu. Dengan sambil mikir, sambil juga menjaga diri mungkin ya, Dok. Itu gimana rasanya, Dok? Ya, itu memang yang paling nggak enak itu. Kita disuruh mikir dengan menggunakan APD level 3 atau hazmat itu ya, dengan ditutup dan segala apa, itu kita nggak bisa mikir tuh sebetulnya. Kita pada posisi yang memang kekurangan oksigen juga tubuh kita ini. Jadi memang itu juga cukup berat untuk kita untuk bisa melaksanakan itu. Tidak bisa kencing kan, tidak bisa buang air besar segala. Wah, itu benar-benar. Tapi ya kita tetap harus tetap struggle dengan itu. Cuman memang satu hal yang saya pikirkan bukan masalah saya memang jadi takabur gitu. Cuman kondisi kami, kondisi tenaga kesehatan yang memang sudah dengan APD level 3 ini kondisi yang siap tempur. Makanya kita mempersiapkan dengan berbagai shield yang ada gitu, berbagai tameng yang ada yang kita gunakan dengan APD ini. Justru pada kondisi ini seolah-olah boleh dikatakan kita tuh sudah siap. Nah, justru yang saya pikirkan yang di luar sana. Ya, betul. Yang berada di luar, yang ketika makan gitu bareng dengan orang yang kita nggak tahu apakah orang ini sehat atau OTG. Iya. Nah, itu pada saat itu kita tidak punya pertahanan. Nah, ini yang sebetulnya yang bisa membedakan kita gitu. Kami memang mempunyai risiko tinggi terpapar, tapi kondisinya adalah kita memang menggunakan APD sudah siap tempur. Ya. Kalau udah berada di tempat makan, kalau berada di tempat umum di mana kita tidak menggunakan apa-apa, apalagi itu justru ya. Oke. Bisa kebayang lah ya bagaimana situasinya apalagi di ICU ya, Pak Dokter ini prakteknya di ICU
dari awal-awal mungkin yang saat grafiknya meningkat itu mungkin banyak sekali yang masuk sampai ke ICU gitu ya Pak Dokter ya. Sedangkan kondisi saat itu memang masih sedang mencari obat atau jalan penyembuhan bagaimana yang terbaik gitu ya. Ya, saya dari Pria Bicara Podcast juga sangat mengapresiasi tenaga-tenaga kesehatan yang sampai selama ini, sampai detik ini masih terus menangani kita. Kita juga tahu ada yang di Wisma Atlet, kemudian ada yang tersebar di rumah sakit mana, dan juga ada yang gugur dalam tugas. Ya, kita mungkin sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para tenaga kesehatan. Kita lanjut lagi ya, Bapak-bapak. Nah, kalau tadi kan pengalamannya waktu saat pertama kali dinyatakan positif, kemudian masuk rumah sakit, dan alhamdulillah hari ini bapak-bapak ini masih bisa ngobrol sama saya nih ya. Nah, jadi maksudnya yang mau saya tahu ini gimana saat mulai enak, kemudian mulai dinyatakan sembuh gitu ya, dan itu tuh gimana rasanya? Mungkin sekarang saya mau mulainya dari Pak Muflihun dulu ya. Silakan Pak, pengalaman Pak Muflihun saat mulai sembuh nih, gimana pengalamannya sampai sekarang balik lagi ke rumah gitu kan, kumpul sama keluarga. Mangga. Oke, terima kasih. Waktu itu saya dinyatakan agak mending tuh kira-kira tanggal 15 November. Nah, itu kata dokter udah agak mendingan, kan. Nah, waktu itu saturasi saya sekitar 96, itu maksimal waktu itu saya, nggak bisa naik lagi kan. Nah, terus kan saya dites swab tuh, tes swab kalau nggak salah kira-kira 7 kali saya. 4 kali positif, 3 kali negatif, baru boleh pulang saya. Sekali negatif, tahan sama dokter, nggak boleh. 2 kali masih boleh. Nah, pas 3 kali, baru boleh pulang. Tapi dengan catatan, saya harus beli oksigen. Kalau nggak beli oksigen, nggak boleh. Karena oksigen tuh untuk ini ya, standby ya, jaga-jaga ya Pak Muflihun ya. Karena kadang-kadang kan suka nyesek saya. Tahu-tahu datang nyesek, itu langsung saya pakai oksigen itu kan. Nah, tapi kalau normal lagi, saya nggak pakai. Kalau nyesek lagi, saya pakai emergensinya itu. Karena datangnya nggak tahu datang kan nyeseknya itu. Nggak tahu kenapa tahu ada nyeseknya. Nah, terus perasaan waktu di rumah normal sekali, itu mungkin saya bisa ngerasain rasa, bisa ngecium benar-benar normal gitu. Itu kalau nggak salah 1,5 bulan di rumah saya. Normal benar. Selama belum normal itu nggak bisa nyium apa-apa ya Pak Muflihun ya? Cium. Cuma kalau nggak dideketin nggak kecium dia. Gitu kan. Terus masakan nih. Waktu saya bayangin cuma konro Makassar tuh aja kan saya bayangin, pulang sampai beli konro. Nah, pas sampai rumah tuh istri saya suruh beli konro. Dibeli nama dia kan, dapat 2 hari 3 hari lupa saya. Dibeli konro, saya makan, kok pahit ini konro, kenapa? Apa enggak enak, tapi nggak mungkin itu, karena itu kan langganan saya, itu nggak mungkin. Sampai akhirnya saya makan dikit sudah nggak habis saya. Mungkin lidah saya nggak benar, saya ambil pisau, saya balik, saya kerok pisau saya. Lidah saya kerok pakai pisau. Oh, berarti emang masih belum normal benar ini. Iya. Kalau kita ngenciumnya kayu putih dimasukin begini harus kecium, tapi kalau jarak jauh nggak kecium, 10 cm nggak kecium. Jadi benar gitu kan. Cuma enaknya sih kalau kita ke toilet cuek aja udah gitu kan. Oke. Jadi kalau Pak Muflihun itu ya, tolak ukurnya konro enak berarti sembuh gitu ya. Oke Pak Muflihun. Oke. Kalau Mas Sigit gimana nih Mas Sigit? Waktu mulai recover, mulai sembuh gimana rasanya? Ya itu kan semenjak yang 2 hari itu parah tuh, hari ketiganya itu udah berangsur membaik tuh Pak. Udah nggak separah hari sebelumnya, udah bisa tidur nyenyak lah, udah sesaknya udah berkurang. Nah terus
saya hari ke-8 di rumah sakit, yaitu 13 lah, kalau dari awal tuh dari hari tanggal 21 tuh 13 hari setelah itu, saya udah dinyatakan negatif. Saya emang sakitnya sih parah, Pak. Mungkin saya ngerasainnya parah, tapi ya bisa dibilang sembuhnya cepet gitu ya. Jadi setelah 8 hari di rumah sakit itu, saya hari Kamisnya itu saya udah bisa pulang. Itu ya tetap aja kalau yang dirasa itu ya udah senang nih, waduh alhamdulillah udah sembuh, akhirnya udah ngelewatin masa-masa kritis. Itu udah sama juga kayak Pak Mufliun, 3 kali tes juga negatif atau gimana? Enggak, Pak, saya cuma sekali. Jadi saya selama positif itu 2 kali tes. Yang pertama yang sebelum masuk tanggal 21 itu saya udah nggak dites lagi, terus udah berangsur mendingan nih setelah yang parah itu berapa hari Selasa, hari ke-10-nya itu saya baru dites lagi, dan itu langsung negatif. Cepet gitu, maksudnya kayak cepet banget tuh udah negatif aja gitu. Jadi baru kan selang berapa hari saya bisa pulang, ya udah, tapi di rumah saya sendirian kan, harus isolasi dulu, istirahat dulu selama seminggu gitu. Istri masih dirawat. Iya, mertua masih diungsiin lah. Saya di rumah sendirian. Tahu gitu dirawat lagi ya. Bener. Iya, tahu gitu di rumah sakit aja. Ya. Iya gitu sih, Pak. Tapi saya nggak isolasi lagi ya, masih isolasi lagi seminggu. Emang disuruh istirahat dulu sama dokter seminggu ya kan. Emang sama kantor juga kan nggak boleh suruh masuk. Harus 2 kali tes ya, Pak. Nah, tes itu kan selangnya seminggu ya. Gitu. Tapi saya nggak ngerasain hambar, Pak. Saya nggak ngerasain. Jadi makan ya enak-enak aja, nyium ya biasa aja gitu. Beda sama istri saya. Kalau istri saya sama kayak Pak Mufling. Jadi ya kayak gitu hambar. Kalau itu sih, Pak, paling. Cium gimana? Daya cium juga biasa? Normal, Pak. Biasa aja. Kayak normal aja, Pak. Ya. Gitu. Oke. Paling gitu sih, Pak. Oke, menarik. Bapak-bapak, saya bikin link baru dulu ya. Waktunya habis. Sebentar saya WA lagi link barunya ya. Oke, sebentar ya, Pak.